Oke, sahabat wisdom, jumpa lagi dengan saya Matias Putra. Kembali kita hari ini akan di minggu yang indah ini kita akan merenungkan wisdom-wisdom yang sangat menarik untuk agar hidup kita boleh semakin bijak ya dan boleh tentu ya artinya bisa mengontrol diri dan kita bisa hidup di dalam ketenangan dan kebahagiaan tentunya ya meskipun itu kata bahagia itu kan subjektif ya. Tetapi ya secara umum kita boleh katakan begitu jika hidup kita bijak katanya. Oke, baik. Jadi oleh sebab itu, teman-teman, hari ini kita akan berbicara dan merenungkan tentang kehidupan kita belakangan ini ya. Kalau teman-teman lihat wisdom-wisdom saya minggu-minggu sebelumnya, kita melihat perubahan zaman yang disertai dengan perubahan watak manusia ya. Oke. Nah, hari ini kembali kita melihat fenomena-fenomena yang sangat menarik. Oke, ya. Jadi sekali lagi, sahabat wisdom, kalau Anda merasa apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan di hati Anda, ya lupakan ya. Ini namanya konsep pandangan wisdom dari saya, ya kan. Dan tentu saya juga berpatokan daripada wisdom-wisdom yang bisa tentu bisa ya dari artinya dari sumber-sumber yang tentu bisa dipegang ya di dalam hidup ini. Oke, jadi ya kalau ada kesamaan nama dan sebagainya, ya teman-teman tentu tidak perlu tersinggung karena nggak ada maksud dari situ ya untuk menyinggung seseorang atau apa ya. Ini wisdom berlaku universal. Oke, jadi begini teman-teman, kita kalau kita melihat ya peristiwa-peristiwa belakang ini, kita melihat di mana tabiat manusia itu semakin hari tidak tahu ya dengan berbagai unsur sepertinya barangkali misalnya tabiat manusia itu bawaannya semakin gampang marah ya. Dan kemudian beberapa hal kita lihat belakangan itu memang karena merasa apa ya atau ada backingan ya karena uh, merasa have something gitu ya memiliki segalanya ya termasuk backingan kah atau merasa ya backingan itu bisa dari uh, pihak tertentu atau merasa dirinya punya sesuatu, misalnya harta, kaya dan sebagainya, sehingga dia boleh bertindak dan boleh apa ya, seenaknya begitu ya, seolah yang paling jago lah ya. Kayak kita lihat baru-baru ini kan terjadi kembali lagi tentang seorang yang sok-sokan begitu. Hanya hanya gara-gara mobilnya dipotong begitu dia merasa marah. Kenapa? Oleh karena mungkin dia merasa have something gitu kan ya. Pertama oleh karena plat polisinya nomor mobilnya itu dari eh, lembaga kepolisian ya platnya dan dia menaikin PD kelihatannya kemudian dia bawa pistol lagi ya senjata lagi ngancam-ngancam itu supir online yang ada di sekitar Jakarta Barat Tol Tomang kalau tidak salah ini gambarnya ya dan kita bersyukur akhirnya dia bisa ditangkap gitu ya orang-orang seperti ini. Nah, satu hal yang menarik kalau kita lihat ya nonton videonya nggak saya tayangkan karena itu bahasanya sangat kasar ya di mana menggunakan bahasa-bahasa yang sangat tidak etis begitu ya kan. Nah, hanya gara-gara begitu. Nah, kita melihat ya ini pada akhirnya kan efek akibat daripada tindakannya itu apa dia nggak sesal itu ya. Kemudian kita melihat padahal sebelumnya itu sudah banyak pengalaman tapi selalu berulang kelihatannya. Makanya seperti minggu-minggu yang lalu wisdom saya mengatakan bahwa uh, di mana dikatakan oleh Musa ya yang mengatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu jahat adanya itu ya memang seperti itulah ya bagi merasa jadi lupa gitu kan ya padahal kita tahu banyak peristiwa dari kasusnya Mario Dandi ya. Kemudian itu yang melibatkan juga akibatnya sampai ke harta papanya dan sebagainya keluarganya dan bahkan juga ditahan terulang lagi ya dengan siapa anak polisi lagi ya kan
yang di Sumatera ya, bahkan papanya didukung ya di tempat gitu kan ya, mendukung penganiayaan anaknya, dan sekarang juga diseret di lembaga ya kepolisian, hukum dipecat dan sebagainya. Dan ini ya kan baru-baru terjadi lagi, ini kan yang baru ditangkap lagi yang bawa pistol itu ya, sok-sok cowboy kan gitu kan, sok jago di jalanan ya. Maksudnya kenapa ya kita nggak belajar gitu ya dari peristiwa demi peristiwa ya. Nah, tetapi itulah ya, saya tidak tahu, mungkin dia nggak dengar wisdom wisdom mingguan dari saya ini, sehingga ya akhirnya hidupnya jadi kurang wise ya. Jadi itu teman-teman, jadi kita memang harus lalu bagaimana caranya ya. Satu sisi lain kita melihat apa yang kondisi sekarang itu banyak hal bisa membuat kita marah. Ya. Pertama keegoisan tadi saya sudah bilang, kedua ya karena merasa have something, memiliki sesuatu begitu ya. Ya, ingin menunjukkan siapa dirinya gitu kan. Kecenderungan manusia itu kan punya kearogansi tertentu ya kan. Jadi kalau dia merasa diremehkan dia marah gitu. Nah, lalu hal yang baik gimana sih ya? Kita akan melihat itu hal yang baik untuk mengatasi hal seperti itu yang sering muncul, yang pada akhirnya sebetulnya justru bumerang merugikan kita. Artinya kita hanya bertindak memuaskan sesaat, merasa diri hebat begitu, ya kan? Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Akibatnya itu seringkali kita lihat tidak sebanding ya yang kita terima dari perbuatan kita yang tercela ya, atau kurang wise begitu ya. Itu pentingnya ya mendengar wisdom di channel saya ini. Oke, nah satu hal teman-teman mungkin kita bisa merenungkan, ini hal yang menarik, ini wisdom saya ambil daripada King of David atau Raja Daud ya. Nah, siapa Raja Daud ini? Raja Daud ini adalah yang merupakan orang tua daripada Raja Sulaiman kan. Oke, kita lihat apa yang disampaikan. Dikatakan begini, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Menarik ya. Boleh marah, boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Apa maksudnya ya? Jadi kita marah itu, manusia itu wajar ya ketika diperlakukan dengan, kita merasa dirugikan ya, tanda kutip ya, meskipun itu menurut satu sisi kita ya kan. Kita merasa diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya, kita disakiti, tentu bisa marah. Tetapi Raja Daud mengatakan jangan sampai berbuat dosa. Ini menarik ya. Apa maksudnya? Ya kan? Nah, jadi kalau kita marah itu, misalnya marah itu saya pikir itu ada marah yang positif ya. Misalnya ketika kita marah untuk pembenaran, membuat seseorang itu misalnya bertobat, atau orang tua marah anaknya oleh karena berbuat kesalahan begitu, dan itu wajar. Tapi jangan sampai berbuat dosa. Itu maksudnya begini. Ya, kita marah, jangan sampai marah itu atas dasar kebencian terhadap tertentu, apalagi dendam. Nah, ada kata yang menarik di sisi lain mengatakan, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Marah itu jangan sampai membuat Anda dendam begitu. Nah, itu yang seringkali kita muncul itu karena kita lihat ya tindakan-tindakan, kalau kita dengar setelah diselidiki ternyata itu dendam misalnya, ya kan? Waduh ya. Kita lihat bagaimana seringkali terjadi bahkan pembunuhan dari karyawan sama bosnya kalau diselidiki ujung-ujungnya karena dendam begitu kan ya. Nah, itu maksudnya. Jadi bahkan ada hal yang menarik di sini, dikatakan kalau kamu marah jangan sampai berbuat dosa, artinya kayak tadi ya. Ya sudah, marah-marah kita artinya kita marah misalnya untuk pembenaran kelakuan seseorang, ya kan? Jadi kita ingin supaya amarah kita dia sadar gitu, supaya dia sadar. Tapi jangan sampai marah wah, dengan satu kebencian, apalagi sampai pakai bahasa-bahasa yang tidak etis, yang tidak mendidik, bahkan apa main penganiayaan, main fisik dan sebagainya. Itu jelas sudah berdosa. Bahkan kita tidak boleh dendam ya. Tadi dikatakan bahwa jangan sampai amarahmu sampai matahari terbenam. Kita marah habis itu sudah gitu. Saya dulu punya punya bos ya, punya teman yang juga sama emosional gitu ya, pada saat dia lihat sesuatu dia marah 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 kan, kayak kalau orang nggak tahan kesel, tapi kalau kita sudah tahu kita ya biasa-biasa, habis itu nanti dia itu kan
baik aja gitu loh. Nanti habis itu, wah dia udah lupa, dia ajak kita makan dan sebagainya, guro-guro sebagainya. Tapi ya itu gampang mengeluarkan marah gitu. Ya itulah emosi sesaat. Tapi dia nggak dendam gitu. Oke? Dan itu sering saya melihat ya, banyak orang, sampai ada orang yang juga teman saya mengatakan bahwa di kampung dia itu ada seorang ibu, pokoknya itu kalau dia marah itu luar biasa kencangnya. Tapi bahkan preman pun ngakui ini Inci ini baik sekali katanya. Dia marah-marah mulutnya doang, nanti habis itu hatinya baik. Nah, itu maksudnya kali ya. Oke. Nah, bagaimana supaya kita tidak berbuat dosa? Ini menarik ini ya. Dikatakan berkata-katalah dalam hatimu di dalam tempat tidurmu tetapi tetap diam. Ini Raja Daud, ini menarik menurut saya. Ya, kemungkinan kita misalnya kalau aduh kita merasa diperlakukan tidak ada sebagainya. Itu wajar ya, kita mereaksi gitu, kita marah saat itu. Kenapa bisa begini dan sebagainya begitu. Nah, tetapi di sini dikatakan berkata-katalah di dalam hatimu. Artinya kita dalam hati kita merasakan pedih dan sebagainya, ya. Kita bawa tempat tidurmu dan tetaplah diam. Apa maksudnya tetap diam? Jadi jangan bertindak. Kemungkinan ya, kata tetap berdiam di saat itulah kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan ya. Oleh karena apa? Nah, saya membaca wisdom sebelumnya dikatakan di atasnya, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya ya kan seorang yang dikasihnya. Artinya kalau kita merasa kita berada di sisi Tuhan, ya maka Tuhan mendengarkan, kata Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi kemungkinan di sini sudah, kita kan harus ada pelampiasan kan, ya manusia kan secara psikologi begitu. Oleh sebab itu kita berkata-kata di dalam hati kita, kemungkinan maksudnya adalah suruh kita mengeluh kepada Tuhan, ya mengeluh kepada Tuhan dan tetaplah diam. Artinya jangan bertindak, jangan sampai berbuat dosa. Kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah hakim yang adil. Itu sebabnya kita sering melihat ya, di medsos saya melihat di mana dulu orang-orang uh, yang di seorang pejabat negara, kita ingat beberapa tahun lalu, yang merasa diperlakukan ya tidak adil oleh pejabat lain, oleh teman-teman lawan politiknya dan lain sebagainya ya. Dan dia mengatakan, ya Anda bukan, yang Anda zolimi bukan saya, tetapi Tuhan saya gitu loh ya. Dan dia hanya berserah sama Tuhan, dan banyak orang ya memberi satu asumsi atau praduga begitu. Nah, sehingga menyebabkan katanya sekarang lawannya satu persatu itu eh, meninggal dunia sering dihubung-hubungkan akibat doanya si pejabat, mantan pejabat ini. Oke. Nah, iya dan tidak, kembali kepada iman kita masing-masing, karena ini adalah yang misteri Tuhan ya. Tetapi saya percaya Raja Daud mengatakan apapun yang kita merasa tidak beradil, mari kita jangan sampai kita berbuat dosa, biarlah Tuhan yang bertindak, karena penghakiman ada di hak Tuhan, bukan di hak kita. Tentu kita sebagai manusia normal, kita bisa merasa sakit hati, kita merasa marah. Tetapi marilah kita marah, kita berkeluh kesah di dalam hati Tuhan. Sehingga tindakan kita tidak menyebabkan dosa. Biarlah Tuhan yang bertindak berdasarkan kemahaadilan. Oke, teman-teman, semoga wisdom ini bisa membawa kita menjadi hidup lebih positif, lebih sabar, dan self control itu penting, penguasaan diri. Oke, salam wisdom buat kita semua.